Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah minggu kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa dalam hati. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita berjumpa kembali dan berkumpul pada ibadah Minggu ke-17 sesudah Trinitatis. Hendaklah kita selalu memuliakan Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, memuji Yesus anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan, memuji Roh Kudus yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Ya Tuhan kami, bagimulah segala pujian, kemuliaan, kebijaksanaan, ucapan syukur. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun, sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Topik minggu kita pada hari ini, setara di hadapan Tuhan. Allah tidak memandang jenis pekerjaan kita, rumah, bakat, atau ukuran fisik kita, sama seperti anggota tubuh yang berbeda-beda. Hanya ketika kita menyadari peran unik kita dan bersatu hati untuk saling melengkapi, barulah kita dapat bersama-sama mewujudkan visi yang Tuhan berikan. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu,
tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur, dan sopan terhadap sesama manusia. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ke-17 sesudah Trinitatis pada hari ini tertulis di dalam 2 Korintus 8 ayat 14 sampai 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita untuk melakukan yang sesuai dengan perintahnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Marilah kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, seraya memohon pertolongannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dengan kemurahan-Mu, Engkau menciptakan kami dengan keberagaman yang indah untuk saling melengkapi dan menciptakan kehidupan. Tetapi seringkali kami tidak bisa menerima keberadaan orang-orang yang berbeda dengan kami, berbeda latar belakang, watak, kepribadian, status sosial, dan hal-hal lainnya. Kami sering lebih menyukai keseragaman sebab keseragaman kami anggap sebagai kekuatan dan kebersamaan. Sebaliknya, tidak seragam kami anggap sebagai kelemahan dan keretakan. Sebab itu kami menekan dan menyisihkan orang-orang yang berbeda dengan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami atas dosa dan kekurangan kami, agar kami mampu mengelola perbedaan sehingga perbedaan itu tidak menjadi pemicu dari banyak pertikaian dan permusuhan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, mampukanlah kami untuk dapat menempatkan perbedaan di antara kami sebagai sumber kekuatan yang membangun kehidupan persekutuan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pandanglah kami semua dan seluruh warga dunia yang kini sedang menghadapi wabah virus corona. Curahkanlah kasih-Mu atas kami,
Bentengilah dan peliharalah kami agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit karena wabah ini dan dari berbagai penyakit. Tuntunlah para pemimpin bangsa kami agar terus-menerus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Tunjukkanlah kiranya belas kasih-Mu kepada seluruh umat manusia yang berada dalam kekacauan dan terbebani dengan penyakit dan ketakutan ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan yang terinfeksi, sembuhkanlah dan tolonglah kiranya. Kendalikanlah penyebaran penyakit ini. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Janganlah menolak kami dengan murka. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, tolonglah kami agar tetap beriman teguh hanya kepadamu. Engkaulah Immanuel, Allah beserta kami yang selalu tidak meninggalkan kami, yang tetap bersama dengan semua warga negara bangsa Indonesia. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkan iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis mana bagi mereka dalam derita dan kemeluh. Tuhan yang setia menolongmu. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati benar, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama
Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel bagi kita pada minggu ini tertulis di 1 Korintus 11 ayat 8 sampai 12. Marilah kita membacanya secara responsoria. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dan dalam hatinya. Amin. Berilah Tuhan kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan kor dari Paropuan. Ada
Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat dan keuangan minggu ini, Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Pertama, calon sintua. Mulai hari Minggu tanggal 27 September 2020, gereja kita telah menerima calon sintua yaitu Bapak Erikson Tambun, Ibu GB Boru Lumban Siantar. Alamat Jalan Kamurang RT 02 RW 07 nomor 3 Kebun Kopi Sektor 15. Kiranya Tuhan Yesus memberkati atas kesediaan mereka menjadi pelayanan Tuhan di gereja kita ini. Kedua, berita pernikahan atau parbagason. Warta pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Roy Santo Albert Rambe Manalu, putra dari Bapak J. Rambe Manalu, Ibu D. Marbun, anggota Jemaat HKBP Cibinong, Resort Cibinong. Alamat Jalan Sawah nomor 48, RT 01, RW 02, Sektor 4. Dengan tunangannya Saudari Ruth Cynthia Boru Situmorang, putri dari Bapak S. Situmorang, Ibu S. Boru Simanulang, anggota Jemaat HKBP Ciledug, Resort Serpong. Alamat Jalan Swadaya RT 05, RW 02, Pakujaya. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 di Gereja HKBP Cibinong, Resort Cibinong, masuk pukul 9 WIB. Kedua, warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Febrianto Sitorus, putra dari Bapak Sintua W. Sitorus, Ibu R. Boru Purba, anggota Jemaat HKBP Cibinong, Resort Cibinong. Alamat Desa Keranggan RT 05 RW 08 nomor 46, Keranggan, Sektor 14. Dengan tunangannya Saudari Maria Oktavia Boru Pangaribuan, putri dari Bapak R. Pangaribuan, Ibu B. Boru Sinaga, anggota Jemaat HKBP Bojong Menteng, Resort Bojong Menteng. Alamat Perumahan Bojong Menteng, Blok A, nomor 286 Bekasi. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 di Gereja HKBP Cibinong, Resort Cibinong, masuk pukul 11 WIB. Ketiga, keuangan. Uang masuk Minggu tanggal 27 September 2020 untuk kas jemaat Rp31.729.000, untuk pembangunan Rp145.600.000. Demikianlah warta jemaat kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Kita mendengarkan kor dari Ama Immanuel. Tuhan, pangarapmu
jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan jiwamu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kembali kita bersekutu pada hari Minggu ini secara virtual, dan tema atau topik khotbah kita adalah kesetaraan manusia di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan natsnya dari kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung-burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kesetaraan manusia di hadapan Tuhan. Dalam budaya kita bisa melihat atau mengenal istilah matrilineal atau patrilineal. Artinya menuruti garis keturunan ayah atau garis keturunan ibu. Di dalam budaya matrilineal, biasanya kaum perempuan dianggap seperti benda yang diperjualbelikan. Itu makanya dalam budaya Batak, manguli.
mangalehon boli. Boli artinya beli, denda, uang. Jadi sepertinya perempuan itu adalah sesuatu yang dibeli, makanya disebut boli. Itu dalam budaya patrilineal atau budaya yang mengikuti garis keturunan bapak. Sedangkan dalam budaya yang mengikuti garis keturunan ibu matrilineal, misalnya suku Padang misalnya, kaum perempuan dianggap lebih utama dari kaum laki-laki. Sehingga setiap anak atau keturunan dari generasi itu, dia selalu mengikuti garis keturunan ibunya. Artinya, kaum perempuan lebih mendominasi kaum laki-laki. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, lain dengan pandangan Alkitab. Kalau menurut budaya ada yang matrilineal dan ada yang patrilineal. Dalam Alkitab, manusia itu baik laki-laki maupun perempuan, baik ayah maupun ibu dianggap setara. Tidak ada yang bisa mendominasi. Kenapa demikian? Dan di mana ajas kesetaraan manusia, laki-laki dan perempuan menurut Alkitab? Untuk itu ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Pertama, kesetaraan itu terletak di dalam kedaulatan Allah dalam penciptaan. Di dalam Alkitab disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia itu segambar dengan Allah. Apa artinya segambar? Segambar maksudnya bukan bahwa Allah itu seperti manusia yang memiliki badan yang bisa kita lihat. Bukan seperti Allah itu memiliki rambut. Konsep tentang Allah adalah Allah yang Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada tripartit. Segambar dengan Tuhan, demikian juga dengan manusia, yaitu manusia itu terdiri tubuh, jiwa, roh. Tripartit juga. Nah, di mana kesetaraan manusia itu? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama. Sama-sama punya tubuh, sama-sama punya jiwa, sama-sama punya roh, sama-sama punya badan, sama-sama punya perasaan, sama-sama punya emosi, dan juga sama-sama punya akal. Laki-laki tidak bisa mengatakan bahwa laki-laki lebih sempurna karena dia memiliki semuanya. Enggak. Allah berdaulat, Allah menentukan sama semuanya. Baik laki-laki maupun perempuan, mereka itu sama-sama punya tubuh, jiwa, dan roh. Nah, jadi jangan ada yang menganggap bahwa laki-laki lebih sempurna dari perempuan atau lebih lengkap dari perempuan. Dan jangan ada yang mengatakan bahwa perempuan lebih lengkap dari laki-laki. Ada banyak orang yang mencoba dalam kehidupan sehari-hari seperti ingin mengatakan bahwa dia yang lebih hebat di dalam rumah tangga. Ini kamu anak siapa? Anak bapak. Itu ibumu seperti kurang berharga di sini. Enggak. Ibu juga enggak boleh mengatakan demikian atau mengajarkan demikian kepada anak-anaknya. Ini gara-gara ibu loh. Bukan karena bapakmu. Bapakmu itu hanya begini-begini. Manusia itu, suami itu, istri itu setara di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kesetaraan manusia itu dilihat dalam kedaulatan Allah dalam penciptaan. Yang menciptakan manusia segambar dengan Allah. Sama-sama punya tubuh, jiwa, dan roh. Yang kedua, di mana kesetaraan manusia itu dapat kita lihat? Di sini yang kedua adalah di dalam kedaulatan Allah dalam keberlanjutan hidup.
Apa yang mau saya maksud dengan kedaulatan Allah dalam keberlanjutan? Ketika kita berbicara tentang kehamilan, seolah-olah itu adalah keputusan manusia. Sebenarnya ada keputusan Tuhan, apakah sel telur dibuahi atau tidak. Artinya bahwa baik suami maupun istri tidak boleh mengatakan dialah yang paling berhak di dalam peristiwa kelahiran atau kehamilan. Dialah yang paling hebat. Jadi jangan ketika ada orang sulit hamil, orang saling menyalahkan. Si anu yang sakit, si anu yang sakit. Enggak boleh. Boleh saja perempuan, ibu atau istri sehat, suami juga sehat. Tapi mereka tidak bisa menghasilkan anak. Apakah siapa yang salah? Enggak. Allah yang berdaulat dalam keberlanjutan hidup. Kalaupun melakukan hubungan seksual, keputusan Tuhan, apakah sel telur dapat dibuahi oleh sel sperma. Yang kedua, ketika kita berbicara kematian atau bunuh diri, seolah-olah itu adalah keputusan manusia. Tidak, itu juga tidak. Ada keputusan Tuhan di balik layar. Dalam 1 Korintus 11 ayat 16 sampai 19 dikatakan, baik hidup maupun mati kita hidup di dalam Tuhan, mati pun di dalam Tuhan. Artinya keberlanjutan hidup itu adalah keputusan Tuhan. Bisa saja orang menganggap bahwa dia bisa mengakhiri hidupnya, mau bunuh diri. Tapi ingat, kalau Tuhan tidak mengizinkannya, dia tetap tidak akan meninggal. Jadi kedaulatan Tuhan itu kelihatan dalam keputusannya terhadap keberlanjutan hidup manusia. Yang ketiga, ketika kita berbicara rupa atau kecantikan, seolah-olah itu adalah akibat langsung dari faktor keturunan. Tidak, itu juga tidak. Itu adalah keputusan Tuhan di balik layar. Apa kita manusia ini? Kita tidak pernah pesan mau hidung kita pesek, mau badan kita pendek atau tinggi, mau ramping atau apa. Mau hidung pesek, mancung? Enggak. Menggambar manusia aja kita tidak bisa. Apalagi menciptakan. Jadi jangan ada yang bangga menganggap anak-anak saya cantik. Oh, itu karena ibunya cantik. Belum tentu. Ada Tuhan yang menentukan, yang menggambar di balik layar sana. Tuhan yang memutuskan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi di mana kesetaraan manusia itu, baik laki-laki maupun perempuan, kelihatan di dalam kedaulatan Tuhan tentang keberlanjutan hidup. Bapak atau ibu, laki-laki atau perempuan, tidak ada yang berhak memperpanjang atau memperpendek umurnya. Mereka setara di hadapan Tuhan, sama-sama tidak punya kuasa atas hidupnya. Jadi laki-laki tidak boleh mengatakan, kalau bukan karena saya, kamu tidak panjang umurmu. Enggak. Atau perempuan enggak boleh mengatakan, kalau bukan karena saya, kamu juga tidak lanjut umurmu. Enggak. Yang menentukan itu cepat mati atau lambat mati, itu adalah keputusan Tuhan. Yang ketiga, di mana kesetaraan kita di hadapan Tuhan, itu terletak di dalam kedaulatan Allah dalam kesimpulan hidup kita. Apa maksudnya? Yang mau saya maksudkan adalah hanya Tuhan yang tahu kapan kita meninggal. Hanya Tuhan yang tahu di mana kita meninggal. Dan hanya Tuhan yang tahu cara bagaimana kita meninggal. Itu yang saya sebutkan dengan kedaulatan Allah dalam kesimpulan kehidupan. Suami tidak boleh mengatakan, saya tahu kapan kamu meninggal. Atau istri tidak boleh mengatakan kepada suami, kamu minggu depan akan. Enggak. Tuhan yang menentukan. Jadi mereka itu sama-sama setara di hadapan Tuhan tentang
perjalanan atau kesimpulan hidupnya sama-sama ditentukan oleh Tuhan. Lalu bagaimana kita harus menanggapi ini semua? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kembali saya kepada istilah garis kebudayaan tadi yang mengatakan matrilineal atau patrilineal. Kenapa Tuhan menciptakan Hawa dan membuat Adam tertidur? Ada cerita anekdot begini. Katanya Tuhan bertanya kepada Adam, "Jadi Adam, kamu merasa kesepian di taman ini?" "Ya Tuhan, benar, saya kesepian." "Lalu kamu setuju kalau saya ciptakan seorang perempuan untuk menemani kamu?" "Setuju." "Oke, kalau begitu duduklah di situ. Itu urusan saya," kata Tuhan. Tuhan mulai menggambar perempuan ini. Tapi ketika Tuhan mulai bekerja, Adam cerewet. Dia banyak pesanan. Katanya begini, "Tuhan, saya mau istri saya yang keriting rambutnya." Tuhan diam. "Oh, bukan hanya itu Tuhan, saya ingin istri saya itu ramping." Diam juga Tuhan itu. Kemudian Adam bilang lagi, "Tuhan, kalau boleh permintaan saya, hidungnya jangan pesek, harus mancung." Tuhan mulai tidak sabar. Ini terlalu banyak permintaannya ini. Makanya Tuhan membuat dia tertidur. Dan ketika tidurlah, dia diciptakan perempuan. Tujuannya apa? Katanya cerita ini, supaya laki-laki tidak boleh membanggakan diri. Kamu adalah pesanan. Gara-gara saya lama kamu makanya cantik. Suami tidak boleh membanggakan dirinya, istri juga tidak boleh membanggakan dirinya. Suami tidak boleh mengatakan gara-gara saya lah kamu begini, gara-gara istri juga tidak boleh mengatakan gara-gara saya lah kamu hebat. Enggak. Semuanya sama-sama menunggu keputusan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kesetaraan manusia itu sama di hadapan Tuhan. Ingat, sama, setara, tapi bukan jadi serupa. Laki-laki tetap laki-laki, perempuan tetap perempuan. Mereka itu sama seperti mur dan bau. Mur hanya berguna ketika bau ada, dan bau hanya berguna ketika mur ada. Artinya laki-laki hanya berguna bila perempuan ada, perempuan juga berguna bila laki-laki ada. Jadi sama-sama, tidak boleh mengatakan saya yang lebih mendominasi, saya yang lebih. Saudara-saudara, kesetaraan kita terdapat di dalam fungsi, terdapat di dalam kenyataan bahwa Allah yang berhak menentukan hidup kita. Demikian firman Tuhan. Kiranya dengan firman Tuhan ini tidak ada seorang pun yang dapat merasakan bahwa dia mendominasi sesamanya di keluarga atau di masyarakat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas sapaan firman-Mu pada hari ini kepada kami. Tuhan, Engkau jadikan kami sama, supaya kami sama-sama saling merendahkan diri. Dan Tuhan menjadikan kami sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan gambar Tuhan, agar kami sadar bahwa kami adalah makhluk yang diciptakan Tuhan, tiruan Tuhan. Ya Tuhan, berkati firman-Mu ini, agar di dalam hidup kami, selalu kami saling menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ini, itu semua adalah hasil keputusan Tuhan, dan kami harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Biarlah keberadaan kami sebagai laki-laki atau sebagai perempuan menjadi berkat bagi kami, menjadi berkat bagi masyarakat kami.
Terima kasih ya Allah Bapa. Terimalah kami di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi sambil kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Memerangi gelap kemiskinan, mengingatkan terang keadilan, datanglah kerajaan-Mu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.